Assalamualaikum, kembali lagi ketemu dengan saya untuk membahas masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Yang kita kaji kali ini adalah fikih praktis dari ulama Imam Syafi'i, dan beberapa kajian diantaranya adalah pertama tentang toharoh atau bersuci. Pertama adalah macam-macam air. Al-miyahul lati yajuru biha tadhiru sab'u miyati ma'us sama'a wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Artinya air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7, yaitu 1 air hujan, 2 air laut, 3 air sungai, 4 air sumur, 5 air mata air, 6 air salju, dan 7 air embun. Summal miyahu ala arba'ati aksami tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq mutahhirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musammasu mutahhirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirah wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyara wal kullatani 500 ridlin baghdadi takriban fil asyahun. Kemudian kedudukan air itu dibagi menjadi 4. Air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh untuk bersuci. Air ini disebut juga air mutlak. 2. Air suci dan menyucikan yang makruh, yaitu air musammas. Air musammas adalah air yang dipanaskan dalam bejana logam dengan memakai panas matahari. 3. Air suci namun tidak menyucikan, yaitu air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang telah dipakai atau bekas untuk menghilangkan hadas, dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. 4. Air najis, yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kulah atau mencapai 2 kulah namun telah berubah. Ukuran 2 kulah air kira-kira berjumlah 500 liter Baghdad berdasarkan pendapat yang paling benar. Dua kulah setara dengan 216 liter atau sama dengan volume dari tempat air yang panjang, lebar, dan dalamnya 60 cm. Berikutnya adalah penyamakan kulit bangkai. Wa juludul maitati tathuru biddabagi illa jildal kalbi wal khinjiri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa admul mayyatati wa sya'ruha najisun ilal adami. Kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan disamak
kecuali kulit anjing dan babi serta benda-benda yang bersumber dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Tulang dan bulu bangkai adalah najis kecuali mayat manusia. Kemudian berikutnya larangan menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Tidak boleh menggunakan bejana atau wadah emas dan perak, dan boleh menggunakan bejana selain keduanya. Berikutnya hukum bersiwak. Wasiwaku mustahabbu fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a ashaddu istihbaba inda taghayyuril kami min arami wa ghairihi wa indal qiyami minan naum wa indal qiyami ila salati. Bersiwak atau menggosok gigi itu disunahkan dalam segala keadaan kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Bersiwak sangat disunahkan sekali dalam 3 hal, yaitu 1. Ketika bau mulut berubah karena sudah terlalu lama tidak makan maupun minum dan selainnya. 2. Ketika bangun tidur. 3. Ketika akan mengerjakan salat. Berikutnya rukun-rukun wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rajulaini ilal ka'bain wa tartibu ala ma zakarnahu. Rukun atau fardu wudu ada 6, yaitu 1. Niat ketika membasuh muka. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai sebatas siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. 6. Tertib atau berurutan sesuai dengan yang telah disebutkan. Wa sunnatuhu asyratu asya atasmiyatu wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima ina wal madmadatu wal istinsyaku wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udunaini zahirahuma wa batinahuma bima'in jadida wa tahlilul lahyatil kasati wa tahlilu asaba'i yadaini war rijlain wa taqdimul yumna alal yusra wa taharatu salasan wal muwalatu. Sunnah wudu ada 10, yaitu 1. Mengucap bismillah. 2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. 3. Berkumur-kumur. 4. Istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. 5. Mengusap semua bagian wajah. 6. Mengusap kedua telinga meliputi bagian dalam dan luar dengan menggunakan air yang baru. 7. Menyela jenggot yang tebal serta menyela jemari kedua tangan dan kedua kaki. 8. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri.
9. Mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing 3 kali. 10. Muwalah, yaitu dilakukan beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya. Hukum istinja. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Wal afdalu an yustanja bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Wa yajuju an yaktasira alal ma'i au ala salasati ahjari yunakki bihinnal mahalla fa idza aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Istinja atau membersihkan kotoran wajib dilakukan setelah buang air kecil maupun air besar. Cara istinja yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Boleh beristinja hanya dengan air atau dengan 3 buah batu untuk menyucikan tempat keluarnya kotoran. Jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, maka beristinja dengan air itu lebih utama. Adab membuang hajat. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis suhura. Wa yujtanabul baulu wal ghaitu fil ma'i raqidi wa tahta syajaratil musmirah wa fit tariqi wa dhalla was sukubi wa la yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti wa la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalanan dan tempat orang berteduh serta pada lubang. Tidak boleh berbicara ketika buang air kecil maupun air besar. Tidak boleh pula menghadap matahari dan bulan serta membelakangi keduanya. Perkara yang membatalkan wudu. Wallazi yanqudul wudu sittatu asya. Ma kharaja minas sabilain wa naumu ala ghairi hayati mutamakani wa zawalul aqli bisukri au maradi wa lamusu razulil mar'atal ajnabiyata min ghairi haili wa masul farjil adami bibatinil kafi wa masu halqati duburihi alal jadidi. Ada 6 perkara yang membatalkan wudu, yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubul atau saluran untuk buang air kecil, atau dubur saluran untuk buang air besar. 2. Tidur berat dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah. 3. Hilang kesadaran karena mabuk atau sakit. 4. Bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. 5. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. 6. Menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat yang baru. Perkara yang mewajibkan mandi. Wallazi yujibul ghusla sittatu asya. Salasatun tashtariku fiha rijalu wan nisa. Wahya latiqa hitanaini wa inzalul manni wal mautu wa salasatun tahtasu bi an-nasa'u
wahiyal khailu wan nafasu wal wiladatu. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. 3 di antara mencakup laki-laki dan perempuan, sedangkan 3 lainnya khusus untuk wanita. Untuk laki-laki dan wanita, 1 bertemunya 2 hitan, 2 keluarnya mani, 3 meninggal. Khusus untuk wanita, 1 haid, 2 nifas, 3 melahirkan. Kemudian rukun mandi. Wa faraidul ghusli salah satu asya. An-nabayatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i il jami'is sya'ri wal basyrah. Rukun atau fardu mandi itu ada 3, yaitu 1 niat, 2 menghilangkan najis jika ada di badannya, 3 mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Kemudian berikutnya sunnah mandi. Wa sunanuhu khamsatun asya. At-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi alal jasadi wal muwal'atu wa taqdimul yumna alal yusra. Sunnah mandi ada 5, yaitu 1 membaca bismillah, 2 berwudu sebelum mandi, 3 menggosokkan tangan ke badan, 4 beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya, 5 mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Mandi yang disunahkan. Wal igtisalatul masnunatun sab'ata asyara guslal jumu'ati wal idain wal istisqa wal husufi wal kusufi wal gusli min usnil mayyiti wal kafiri idza aslama wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa wal guslu indal ihram walidukhulin makata wali wukufi bi arafah walil mabiti bi muzdalifah wali rammil jimari salasi wali tawafi wali sa'i wali dukhuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mandi yang disunahkan ada 17, yaitu 1 mandi ketika akan mengerjakan salat Jumat, 2 mandi ketika akan mengerjakan salat Idul Fitri, 2 mandi ketika akan mengerjakan salat Idul Adha, 4 mandi ketika akan mengerjakan salat istisqa atau meminta hujan, 5 mandi ketika akan mengerjakan salat husuf atau gerhana bulan dan salat kusuf atau gerhana matahari, 6 mandi setelah memandikan jenazah, 7 mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, 8 mandi bagi orang yang sembuh dari gila, 9 mandi bagi orang yang sadar dari pingsan, 10 mandi ketika akan mengerjakan ihram, 11 mandi ketika akan memasuki Mekah, 12 mandi ketika akan wukuf di Arafah, 13 mandi ketika akan mabit di Muzdalifah, 14 mandi ketika akan melempar 3 jumroh, 15 mandi ketika akan mengerjakan tawaf, 16 mandi ketika akan mengerjakan sa'i, 17 mandi ketika akan memasuki Madinah Munawwarah. Berikutnya hukum mengusap sepatu. Wal mashu 'alal khuffaini zairun bisalasati syara'ita.
ayyabtadi albasahuma ba'da kamalit taharah wa ayyakuna satirani limahali ghuslil fardi minal qadamaini wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Mengusap kedua sepatu hukumnya boleh dengan 3 syarat, yaitu 1. Kedua sepatu mulai dipakai setelah benar-benar suci. 2. Kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. 3. Kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Masa mengusap sepatu. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna wabtida'ul mudati min hina yuhdithu ba'da lubsil khuffain fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha mukim. Orang yang mukim atau tinggal di rumah boleh mengusap sepatunya selama sehari semalam, sedangkan orang yang musafir boleh selama 3 hari 3 malam. Waktunya dimulai ketika berhadas setelah memakai kedua sepatu. Jika seseorang mengusap sepatu ketika mukim, kemudian melakukan safar, atau mengusap sepatu ketika melakukan safar, kemudian mukim, maka dia menyempurnakan waktu mengusap sepatu bagi orang yang mukim. Pembatal-pembatal mengusap sepatu. Wa yabtulul mashu bi salasati asya bi khal'ihima wa inqira'il muddati wa ma yujibul ghusla. Mengusap sepatu menjadi batal karena 3 hal, yaitu 1. Melepas sepatu, 2. Habis jangka waktunya, 3. Terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi. Berikutnya adalah syarat tayamum. Wa syaratu tayamumi khamsatu asya. Wujudul udri bisafarin aw maradi wa juhulu waqtil salati wa talabul ma'i wa ta'azuru istimalihi wa i'waruhu ba'da talabi wa turabut tahirul ladzi lahu gubaru fa in khalatahu jisun aw ranlun lam yujji. Syarat tayamum ada 5, yaitu 1. Ada uzur, baik karena perjalanan atau sakit. 2. Masuk waktu sholat. 3. Telah berusaha mencari air tetapi tidak didapat. 4. Ada air tetapi sulit untuk menggunakannya karena air yang tersedia hanya sedikit dan dibutuhkan untuk minum manusia ataupun hewan. 5. Tersedia tanah yang suci yang mengandung debu. Jika bercampur dengan kapur atau pasir maka tidak cukup. Kemudian rukun tayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya an-niyatu wa mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini wa tartibu. Rukun tayamum ada 4, yaitu 1. Niat, 2. Mengusap wajah, 3. Mengusap kedua tangan sampai kedua siku, 4. Tertib. Sunnah tayamum. Wa sunanuhu salasatu asya atasmiyatu wa taqdimul yumna alal yusra
wal muwalatu. Sunnah tayamum ada 3, yaitu 1. Mengucap bismillah, 2. Mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri, 3. Dilakukan secara beruntun tanpa berhenti. Perkara yang membatalkan tayamum. Walladzi yabtulu tayamuma salasatu asya ma abtalal wudu wa ru'yatul ma'i bi ghairi waqtis salati warradatu. Perkara yang membatalkan tayamum ada 3, yaitu 1. Semua perkara yang membatalkan wudu, 2. Melihat air di luar waktu sholat, 3. Murtad. Wasahibul jabairi yamsahu alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata alaihi in kana wada'aha ala dhuhri wa yatayammamu likulli faridah wa yusalli bitayammumi wahidin ma sya'a minan nawfil. Orang yang dibalut atau diperban harus mengusap bagian yang dibalut, bertayamum dan mengerjakan sholat serta tidak perlu mengulanginya jika dia memakainya dalam keadaan suci. Tayamum harus dilakukan setiap kali sholat fardu, akan tetapi boleh menunaikan sholat sunnah apapun dengan 1 kali tayamum. Berikutnya macam-macam najis. Wa kullu masih kharaja minas sibilaini najisun illal mani wa gusulu jami'il abwali wal arwasi wajibun illa baulas sabiyil ladzi lam yakulit ta'ama fa innahu yathuru bi ra'si ma'i alaihi. Setiap benda maupun cairan yang keluar dari kubul dan lubur adalah najis kecuali mani. Mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Membersihkannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang kena. Najis yang dimaafkan. Wala yugfa an syai'in minan najasati illa yasira minad dami wal qayhi wa ma lanat salahu sa'ilatun idha waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Tidak ada maaf untuk benda najis apapun kecuali setetes darah dan nanah serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis. Hewan-hewan yang najis. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal hinjira wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adami. Semua binatang adalah suci kecuali anjing dan babi serta apa yang berasal dari keduanya atau salah satunya. Semua bangkai adalah najis kecuali ikan, belalang dan manusia. Mensucikan bejana yang dijilat anjing. Wa yugsalul ina'u min wulugil kalbi wal hinziri sab'a marratin ihdahunna biturabi. Wa yugsalu min sairin najasati marratan ta'ti alaihi wa thalasu afdal. Bejana harus dicuci jika dijilat anjing dan babi sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah.
Bejana cukup dicuci sekali saja jika terkena seluruh najis yang lainnya. Namun jika dicuci 3 kali itu lebih baik. Berikutnya cara mensucikan khamar. Wa idza takhallat al-khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Jika arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia suci. Jika berubah dengan memasukkan sesuatu, maka ia tidak suci. Macam-macam darah yang keluar dari kemaluan wanita. Wa yahruju minal farji salah satu dima'i. Damul khayli wan nafasi wal istihadah. Wal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihati min ghairi sababil wiladah. Walaunuhu aswadu muhtadimun lada'u. Wan nifasu huwa damul khariju akibal wiladah. Wal istihadahu huwa damul khariju bi ghairi ayyamil khairi wan nifasi. Ada 3 darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu 1 darah haid, 2 darah nifas, 3 darah istihadah. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan cara yang sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya merah kehitam-hitaman. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan nifas. Masa haid dan nifas. Wa aqallul haidi yaumu wa lailatu wa aktsaruhu khamsata asyara yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa aqallun nifasi lahdatun wa aktsaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yawma wa aqallu dhuhri bainal haidataini khamsata asyara yawman wa la hadda li aktsarihi. Masa haid paling pendek adalah sehari semalam, sedangkan paling lama adalah 15 hari. Biasanya selama 6 atau 7 hari. Masa nifas paling pendek adalah sejenak, sedangkan paling lama adalah 60 hari. Biasanya 40 hari. Masa suci paling sedikit di antara 2 haid adalah 15 hari dan tidak ada batasan jangka waktu paling lamanya. Usia minimal wanita mengalami haid. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina wa aqallul hamli sittatu ashhurin wa aktsaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhurin. Umur perempuan mengalami haid paling sedikit adalah 9 tahun. Jangka waktu hamil paling sedikit adalah 6 bulan, sedangkan paling lama adalah 4 tahun. Namun biasanya adalah 9 bulan. Larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya. As-salatu was-saum wa qiraatul Qur'an wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi
wat tawafu wal wat'u wal istimta'u bima bainas surati wal rukbati. Ketika wanita mengalami haid dan nifas, diharamkan baginya 8 perkara, yaitu 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Membaca Al-Quran, 4. Memegang dan membawa mushaf, 5. Masuk masjid, 6. Tawaf, 7. Jima, 8. Bercumbu dengan suami di bagian tubuh yang terletak di antara pusar dan lutut. Larangan-larangan bagi orang yang junub. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a as-salatu wa qira'atul Qur'an wa massul mushafi wa hamluhu wa tawafu wal lubsu bil masjid. Orang yang junub haram melakukan 5 perkara, yaitu 1. Salat, 2. Membaca Al-Quran, 3. Menyentuh dan membawa mushaf, 4. Tawaf, 5. Berdiam diri di masjid. Berikutnya larangan-larangan bagi orang yang berhadas. Wa yahrumu 'alal muhdisi salah satu asya as-salat wa tawaf wa massul mushaf wa hamluhu. Orang yang berhadas diharamkan melakukan 3 perkara, yaitu 1. Salat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh dan membawa mushaf. Demikian dulu telah dipaparkan kajian mengenai toharoh atau bersuci, yang merupakan bagian pertama dari fikih praktis dari mazhab Imam Syafi'i. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.